keluarganya. Sehingga tidak sedikit seorang ayah yang harus kehilangan anak dan keluarganya di saat dia mencari nafkah, sehingga meninggalkan anaknya dalam keadaan yatim, meninggalkan istrinya dalam keadaan janda. Itu semua dilakukan tidak lain dan tidak bukan dia bertanggung jawab sebagai seorang imam, sebagai seorang ayah dalam keluarganya. Dia bertanggung jawab penuh, sehingga dia harus rela kehilangan nyawa dan menyisakan kerinduan terhadap anak-anaknya, rindu yang sangat mendalam. Apalagi setelah Ramadan akan terdengar suara gema takbir berkumandang di masjid dan di musola, ibu. Terdengar suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapapun seorang anak yang ketika mendengar suara gema takbir pasti akan teringat dengan ayah dan bundanya. Ia pasti ingat dan ingin berkumpul bersama mereka. Yang di Jakarta pun akan pulang kampung, yang tinggal di manapun pun pasti akan pulang, karena yang diharapkan adalah bisa berkumpul, berbahagia, menyambut hari raya Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah kehilangan ayah? Siapa yang akan dia tunggu? Siapa yang akan memberikan kasih sayang? Siapa yang akan menggendongnya berangkat ke masjid? Siapa yang akan menuntunnya untuk bertakbir, bergembira di hari raya? Dia hanya bisa mendatangi sebuah makam yang di atasnya ada batu nisan yang bertuliskan nama ayahnya. Begitupun ibu, mari kita hadirkan wajah ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Seorang wanita yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Seorang wanita yang menangis pertama kali di dunia untuk anaknya. Seorang wanita yang rela kehilangan nyawanya di saat melahirkan kita. Bayangkan wajah ibu kita. Seorang ibu yang selalu ingin melihat anaknya bahagia, dan dia akan meneteskan air mata di saat anaknya menderita. Seorang ibu yang rela kelaparan asalkan anaknya kenyang. Seorang ibu yang rela tidur kedinginan tanpa berselimut asalkan anaknya bisa tidur dengan kehangatan menggunakan selimut. Seorang ibu yang ketika ditawarkan dua pilihan di saat melahirkan, yang bisa diselamatkan antara ibu atau anaknya, yang selalu yang ada di pilihannya pasti anaknya yang ingin selamat. Seorang ibu yang kasih sayangnya tidak pernah berkurang kepada kita. Seorang ibu yang selalu mendoakan, meneteskan air mata di tengah keheningan malam untuk anak-anaknya. Namun sebagai anak, apa yang sudah kita berikan untuk ibu dan ayah kita?
Terkadang kita tanpa sadar sering menyakiti hati mereka. Bayangkan wajah ibu yang wajahnya kulitnya sudah mulai keriput, badannya sudah mulai lemah, rambutnya sudah mulai memutih, tangannya sudah tidak halus lagi karena ia berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Jangan pernah kita telantarkan mereka. Jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, birrul walidain, untuk kita selalu berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Karena Allah tidak memerintahkan untuk membalas jasa, karena tidak akan pernah terbalas jasa-jasa mereka. Walaupun orang tua kita pergikan umroh, kita hajikan mereka, bolak-balik ke Mekah, kita bangunkan rumah yang megah, kita belikan kendaraan yang mewah, demi Allah itu tidak akan bisa menggantikan satu tetes air susu yang diberikan ibu kepada kita, dan satu tetes keringat seorang ayah di saat mencari nafkah untuk kita. Tidak akan bisa menggantinya, hadirin. Tidak akan bisa. Demi Allah, tidak akan bisa. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Sebagai anak, mari sama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini kita minta kepada Allah, kita ingat betapa banyak dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Tangisan Asep saat ini, demi Allah, ini tangisan anak yang soleh. Tangisan air mata anak yang soleh dan soleha itu akan mampu menggetarkan arsy-Nya Allah, sehingga Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, kenapa arsy-Ku bergetar begitu kencang?